Wankawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara sekalian, saya agak terasa berat nih karena diapit dua begawan, ya, satu begawan hukum, satu begawan ekonomi dan penelitian dalam segala hal, yaitu Bapak Dr. Marwan Batubara. Kita tahu, alhamdulillah, ternyata akhirnya para lembaga-lembaga yang ada di negeri kita ini, contoh saya sebutkan pada siang hari ini, yaitu dari KNPI dan MUI. Mereka ternyata melakukan dukungan terhadap pencabutan, ya, dukungan pada pemerintah untuk mencabut proyek PSN PIK 2. Oleh karenanya kita harus beri sambut juga, karena kekuatan negeri kita ini tergantung persatuan dari rakyat untuk mengencah atau mengusir kejahatan-kejahatan yang terjadi di negeri kita. Kami mohon kepada Bapak Ahmad Hosinuddin untuk melakukan komentar terhadap KNPI terutama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita bahagia, gembira sekali ya, karena elemen masyarakat yang mendukung tuntutan agar status PSN PIK 2 itu segera dicabut itu makin banyak. Fatwa MUI kan sudah lama ya kita dengar bahwa MUI dalam poin ke-12-nya atau ujibnya ya, merekomendasikan agar pemerintah ya, mencabut status PSN PIK 2 dengan dua alasan. Yang pertama karena mengandung mudorot, yang kedua bertentangan dengan undang-undang. Dan hari ini saya baca dari KNPI, ternyata Komite Nasional Pemuda Indonesia ya, KNPI, juga mendukung MUI agar PSN ini segera dicabut statusnya di PIK 2. Dan kemarin kan kita juga baca dari Ketua Fraksi PKS Partai Keadilan Sejahtera, Jajuli Juwaini, juga sudah bicara tentang stop ya proyek PSN PIK 2 ini, dan argumentasinya juga tidak jauh beda dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kementerian ATR Kepala BPN Nusron Wahid. Jadi memang ada masalah tentang izin rencana tata ruang dan wilayah. Kan belum ada rencana tata ruang dan wilayah yang menyesuaikan dengan proyeknya PSN PIK 2. Jadi 1.500 lahan itu masih dalam bentuk hutan lindung yang belum dikonversi. Sehingga kita bisa katakan bahwa proyek Aguan ini ya sampai hari ini proyek ilegal karena belum ada izin kok. Sudah melakukan kegiatan-kegiatan proyek ya, menimbun dan sebagainya, memagari dan sebagainya, tapi izinnya belum ada gitu. Dan di lapangan mereka seolah-olah sudah memiliki lahan, sehingga kawan-kawan aktivis begitu datang di lapangan diusir seolah-olah negara ini sudah milik mereka saja gitu. Padahal kita yakini bahwa negara ini adalah negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan negara Kesatuan Republik Aguan atau Republik Antoni Salim begitu. Dan yang kedua saya ingin tegaskan bahwa dukungan itu alamiah. Sebab kalau hari ini ada elemen masyarakat, apalagi aktivis atau pergerakan tidak mendukung, justru dia akan ditandai oleh masyarakat, dianggap bagian dari orang-orang yang solid. Bahkan boleh jadi disebut jongosnya Aguan begitu. Karena hari ini saya rasa tidak akan ada alasan untuk bisa memberikan dukungan kepada proyek ini kecuali ya dapat sesuatu. Apa dasarnya kita mendukung orang berbuat zalim kecuali dapat sesuatu ya? Nah, karena itu saya kira saya menghimbau kepada elemen yang lain hari ini sudah mulai bersuara. Kalau partai sudah ada PKS, partai-partai lain juga harus bersuara dong. Misalnya PDIP, jangan hanya PDIP kencang bersuara terkait Harun Masiku, terkait Hasto yang jadi tersangka gitu loh. Oke lah, kita hargai Hasto sebagai tersangka, sebagai sekjen PDIP jadi tersangka, dibela oleh PDIP karena itu kadernya. Tapi PDIP yang juga menyatakan sebagai partainya Wong Cilik, ya harus membela Wong Cilik. Dan hari ini Wong Cilik yang ada di Kabupaten Tangerang dan juga Kabupaten Serang, itu saya yakin ada rakyatnya PDIP, ada Wong Ciliknya yang mendukung PDIP, yang nyoblos PDIP. Jadi saya kira hari ini juga PDIP harus bersuara agar apa, ketika PDIP membela diri terhadap Hasto Kristianto, masyarakat juga akan memberikan legitimasi terhadap pembelaan itu karena rakyat pun dibela. Tapi kalau PDIP dalam kasus PIK 2 bungkam, tapi pada Hasto kenceng, orang akan menganggap PDIP hanya belain kadernya doang. Kalau ada rakyat nggak bela, nggak bersuara, atau jangan-jangan ada kader PDIP yang dapat duit dari Aguan juga sehingga mereka tidak bersuara. Nah, karena itu untuk menghilangkan praduga itu hari ini saya juga minta kepada partai-partai untuk bersuara, terutama PDIP, juga partai lain. Misalnya ya Partai Demokrat, kemarin kan AHY baru bicara sebatas sebagai menteri yang mengkoordinasi bidang infrastruktur, tapi belum bicara sebagai ketua umum Partai Demokrat. Kalau Partai Golkar, dua kader Partai Golkar sudah bersuara, baik anggota DPRD Provinsi Banten dan juga anggota DPR RI sudah bicara dan menyatakan menolak proyek PIK 2.
Kita tunggu juga partai yang lainnya, Partai Amanat Nasional, kemudian partai apa lagi ya? Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra. Nah, terutama Partai Gerindra. Karena Partai Gerindra dulu ketika belum berkuasa kan selalu kritis ya, orang-orang seperti Fadli John itu kan benar-benar tampil memukau mewakili aspirasi kita. Nah hari ini kan Partai Gerindra sudah berkuasa. Saya kira kalau dari Partai Gerindra bukan lagi saatnya bersuara, tapi sudah saatnya mengambil kebijakan. Tentu dengan berkoordinasi dengan ketua umumnya yakni Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita ingin agar masyarakat itu merasa terayomi, tentram, punya kepala negara gitu. Kalau hari ini kan sepertinya rakyat itu tidak punya presiden, punya kepala negara, yatim piatu, bingung mau ngadu kemana. Demikian Om Lim. Ya. Terima kasih Pak Hussein. Pak Marwan, tadi salah satu yang disampaikan Pak Hussein, apabila partai mempunyai kesadaran untuk melakukan koreksi atau perlawanan terhadap itu, maka semua akan selesai. Yang kedua, beliau mengatakan juga bahwa Pak Menteri ATR, bukan Nusron Wahid, ATR itu mengatakan bahwa itu layak ditinjau atau bahkan dibatalkan. Tapi masalahnya tadi dikatakan bahwa itu tidak sesuai dengan undang-undang. Tapi kalau mereka memperbaiki secara peraturan dan undang-undang itu, apakah kira-kira penguasa atau rezim ini kemudian akan memperbaiki masalah undang-undang kemudian akan tetap dilanjutkan? Andai kita itu terjadi, bagaimana yang harus dilakukan oleh rakyat? Yang jelas-jelas intinya itu akan dihentikan karena mendolimi rakyat setempat. Ya, terima kasih Om Lim. Kita menyambut baik tadi disebutkan tentang sikap dari KNPI dimulai oleh MUI misalnya. Tapi kalau kita lihat bahwa MUI ini kan unsurnya ada NU, Muhammadiyah, Persis, dan seterusnya ya. Itu banyak organisasi keagamaan yang punya wakil di MUI. Yang saya kira kita sangat berharap mereka itu justru menyatakan sikap juga dan diharapkan lebih dari yang disampaikan oleh MUI. MUI kan cuma bicara ada pelanggaran hukum, ada mudarat. Ya. Tapi ormas-ormas yang lain ini saya kira bisa juga mendukung sikap mereka, menuntut supaya ini dibatalkan, lalu juga disertai dengan bukti-bukti hukum di lapangan. Dengan begitu nanti yang berkuasa itu akan punya alasan yang lebih kuat untuk ini dibatalkan. Saya yakin bahwa sebetulnya ormas-ormas ataupun elemen masyarakat yang selama ini mungkin masih sangat kuat dicengkeram oleh Jokowi karena melihat aspirasi rakyat, bisa saja satu persatu itu melepaskan diri. Sampai ini juga berlaku terhadap Prabowo, ya, yang mengharapkan makin banyak ormas, organisasi, tokoh-tokoh masyarakat bersuara sehingga cukup alasan untuk membatalkan. Mungkin itu memang sedang dibutuhkan oleh Presiden Prabowo. Tapi ini sesuatu yang saya kira juga menunjukkan lemahnya Prabowo, tapi ingin berbuat sesuatu. Itu oke lah, kita mungkin bisa maklumi. Tapi yang justru kita harapkan adalah lebih dari itu. Jangan menggerakkan ormas-ormas sebagian bagian dari orkestra untuk di sana bersuara, sini bersuara, nanti dari situ ngambil keputusan. Oke lah, itu strateginya. Tapi ini terlalu lama. Dan belum tentu juga ini akan akhirnya bisa diambil keputusan dengan tegas oleh Prabowo. Karena itu, saya kira di samping bahwa kita berharap semakin banyak yang bersuara, tunjukkanlah bahwa Anda itu presiden, Anda punya segenap kekuasaan untuk mengambil keputusan terhadap kejahatan yang sudah melanggar hukum, melanggar HAM, mengkhianati konstitusi, dan menzolimi rakyat. Alasan untuk Anda mengambil keputusan dengan tegas membatalkan PSN 2 itu sudah, atau PSN PIK 2 itu sudah lebih dari cukup. Ya, meskipun tadi saya sebutkan bahwa orkestra dari berbagai ormas memang dibutuhkan, oke. Tapi fakta bahwa Anda presiden, itu harus Anda tunjukkan Anda presiden, pemimpin tertinggi yang punya kekuasaan
untuk menjalankan konstitusi, membela negara, dan memperhatikan kezoliman terhadap rakyat untuk ini dihilangkan segera. Nah, kita sangat berharap bahwa ini segera diwujudkan oleh Pak Prabowo. Jadi jangan tunggulah siapa lagi nih yang akan bersuara. Ini saya kira bisa saja rakyat itu sudah pada mati dan oligarkinya merasa malah mungkin saja akhirnya Prabowo tidak berani mengambil keputusan dan program-program state corporate crime itu akan berlanjut. Sekaranglah waktunya bagi Prabowo untuk menunjukkan bahwa dia adalah presiden yang sebenarnya menjadi pemimpin rakyat Indonesia, bukan menjadi pengekor Jokowi atau berada di bawah cengkeraman oligarki yang dipimpin oleh Jokowi dan para konglomerat hitam. Kalau Anda tidak berani mengambil keputusan, Anda sama saja, dan saya kira daripada seperti itu mending Anda mundur sajalah. Betul. Mundur daripada membuat nanti rakyat semakin terzolimi. Tapi di sisi lain saya kira harap dicatat kami tidak akan tinggal diam seandainya Anda melanjutkan kezoliman itu. Saya kira itu. Ya baik, terima kasih. Kami ucapkan tentu dukungan dan terima kasih kepada KNPI dan MUI. Ya. Walaupun kita tahu bahwa mereka ini ormas, tidak mempunyai kekuatan secara politik, tetapi apabila dukungan nyata kepada rakyat ini, di mana para partai itu tidak memberikan dukungan nyata, tapi ormas bisa melakukan dukungan dan pembelaan terhadap rakyat, rakyat akan mencatat, ya. Dan Allah juga akan memberikan ampunan kepada kalian dan melanggengkan, terutama MUI yang tadi disebutkan Pak Mawan terdiri dari unsur-unsur, ya, baik dari NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas lain, tentu akan didukung, maka akan melakukan suatu pembelaan. Jadi karena PSN ini merupakan presiden sangat buruk dan melakukan penghardikan kecurangan kepada masyarakat, terutama dalam menguasai lahan yang tidak masuk akal, ya, yang sangat zalim. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1